Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan Gada-Gada TV. Kali ini kita bahas Quran dan alam. Yang kita mencoba mendalami Quran dan mengenai alam. Kali ini mengenai hutan. Semoga berguna bagi kita semua. Karena Quran tidak hanya membahas mengenai hubungan hablum minan nas, hablum minallah, juga hubungan kita dengan alam. Oke, kita mulai guys. Jadi dalam presentasi ini kita hanya fokus ke surat Ar-Rahman, banyak ayat dan lainnya dan hadis-hadis, sementara kita fokus ke surat Ar-Rahman, di mana di surat Ar-Rahman nomor 5 itu, Bismillahirrahmanirrahim, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Jadi matahari dan bulan berada menurut perhitungan. Jadi Allah menjelaskan di sini bagaimana bulan dan matahari itu berada menurut perhitungan. Semua sudah diatur sama Allah. Semua ada tugas masing-masing guys. Kemudian yang berikutnya wan najmu wasyajaru yasjudan. Dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk padanya. Ini jelas guys, pepohonan dan tumbuhan itu juga makhluk Allah. Begitu matahari dan bulan, dan semua dia nama Allah, tunduk pada Allah guys. Dan yang ketujuh wassama al-fa'aha wa wadu'al mizan. Dan langit telah ditinggikannya dan diciptakan keseimbangan. Kata-kata keseimbangan yang sangat penting guys. Inilah solusi sebenarnya bagaimana kita mengelola hutan dan alam menjadi keseimbangan. Dan kemudian juga sekarang dalam istilah SDG, Sustainable Development Goals, yang intinya menurut saya adalah keseimbangan. Jadi kita tidak boleh berlebihan dalam mengeksploitasi sumber daya alam kita. Karena Allah semua menciptakan untuk digunakan oleh manusia sebagai khalifah, namun tidak boleh berlebihan. Oke, yang ke-8, Allah tatghaw fil mizan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Nah, ini karena kesalahan manusia, keseimbangan sudah rusak, pemanasan global terjadi ya karena kesalahan beberapa stakeholder atau yang mungkin pengusaha atau oligarki yang mengadakan deforestasi degradasi atau mengurus sumber daya alam berlebihan, kemudian tidak melestarikannya, maka terjadilah ketidakseimbangan, dirusak oleh hal-hal yang sebagai contoh oleh keserakahan tadi dan ketidakmengertian sebagian stakeholder, maka terjadilah tidak keseimbangan dengan adanya pemanasan global dan perubahan iklim guys. Dan akibatnya juga terjadi banyak bencana, longsor, banjir, tanah bergerak, dan sebagainya. Yang kita sering tonton di TV-TV kejadian hari demi hari. Oke, yang ke-9, waqimul wazna bil qisti wala tuhsil mizan. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah mengurangi keseimbangan itu. Sini guys, kata-kata adil yang artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya itu jangan ya kalaupun kita mau menggunakan alam tumbuhan supaya di tengah-tengahnya tidak merusaknya supaya tidak terjadi ketidakseimbangan. Allah Maha Besar, Maha Pengasih, Maha Penyayang telah memperingatkan kita mengenai keseimbangan alam. Dan dampaknya sampai saat ini kita rasakan sendiri bagaimana terjadinya pemanasan global, cuaca yang tidak menentu, ada hujan es tiba-tiba di daerah khatulistiwa di daerah kita guys. Dan juga seperti kejadian di Sydney, Australia itu bulan lalu hujan 1 tahun jatuh pada 1 minggu atau beberapa hari yang terjadi banjir besar. Oke, dan juga hal kejadian lainnya. Yang jelas karena pemanasan global, es di kutub utara meleleh. Dan itu akan meningkatkan level laut naik dan akan banyak pulau-pulau yang mulai tenggelam. Sebenarnya proses ini kejadian ya sebagai contoh di Ancol aja
ada di laporan media atau misalnya Kompas ya kira-kira lebih dari ya 10 cm per tahun itu turun guys permukaan lautnya. Dan juga di bagian pantai utara Pulau Jawa terjadi abrasi, terjadi tenggelamnya beberapa bagian. Kita pernah lihat bawah masjid satu kampung pun sudah hilang karena abrasi dan airnya sudah mendekati mengambil daratan. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan karena kalau kita mencoba menjaga keseimbangan tapi masih ada yang tidak adil dalam hal menjaga keseimbangan ini, maka terjadilah bencana tersebut guys. Jadi perlu untuk adil ya, kita sebagai khalifah, sebagai pemimpin, insya Allah kita harus adil dalam hal menjaga keseimbangan alam. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nah, kita bacakan Asy-Syamsu wal Qamaru bi husban. Ini yang ayat 5 tadi, matahari dan bulan pada perhitungan. Jadi, perputaran matahari ini mempengaruhi siklus alam dan siklus pasang air bagi bulan, dan juga akan menyebabkan proses hujan dan bagaimana evaporasi. Jadi intinya dengan adanya sinar matahari terjadi penguapan evaporasi dari laut, menyebabkan dan juga evaporasi dari pohon. Kalau dari segi pohon itu lahan transpirasi namanya. Kalau evaporasi itu dari laut, kedua-duanya naik ke atas, maka akan terjadilah gumpalan-gumpalan awan yang ditiup angin dan menebal-menebal, hanya adalah hujan dan salju. Nah, jatuhlah hujan dan salju ini ke bumi, dan sebagian mengalir ke sungai, sebagian diserap oleh hutan-hutan lagi, dan sebagian diserap oleh tanah, dan juga sebagian airnya semua air akan menuju ke laut, dan ini akan terjadi proses berulang lagi dengan adanya evaporasi, transpirasi, hujan dan sebagainya. Jadi Allah telah membuat matahari dan bulan pada memperhitungkannya karena semua itu mempengaruhi siklus alam di bumi kita yang kita hidup ini. Yang kita ketahui saat ini, sejauh ini kan hanya bumi yang bisa dihuni. Bulan belum bisa, Mars belum bisa, walaupun telah beberapa kali survei penelitian. Oke guys, karena air yang ada di bumi, air itulah sumber kehidupan, manusia juga 80%-nya kan terdiri dari air. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Ini pohon dan tumbuh-tumbuhan ini pun tunduk kepada Allah guys. Dan ini sangat penting kita ketahui. Makanya katanya daun-daun pun, pohon-pohon berzikir setiap paginya, setiap harinya. Ya, yang jelas pagi-pagi kita sering dengar burung kan, pagi-pagi jam 5 setelah subuh itu burung lebat kicau, katanya itu berzikir, dan itu mereka tunduk kepada kekuasaan Allah. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Ini pohon pentingnya nanti kita bahas lebih jauh, karena pohon ini kumpulan pohon akan menciptakan satu hutan. Dengan adanya hutan bisa menyerap CO2, dan memperlambat pemanasan global dan perubahan iklim, dan jadi bumi menjadi tetap sejuk. Ya, seperti kita tahu daerah Bogor masih dianggap sejuk, di puncak juga, namun kalau sekarang mulai berkurang di daerah Bogor kesejukannya. Oke, jadi proses itu terjadi, kadang-kadang juga pelan-pelan kita tidak menyadari bahwa proses itu terjadi. Oke, berikutnya, nah ini kita lebih detail lagi. Jadi pohon itu adalah tumbuhan cukup tinggi dengan masa hidup bertahun-tahun. Ini definisi pohon yang dari Wikipedia. Nah, beda dengan sasaran, dan dia mempunyai membeda menyoloknya, yaitu sebatang pokok tegak berkayu, dan juga ada mahkota daun. Nah, kayu itu sebenarnya itu kumpulan dari kecil kan, kalau pohon itu tumbuh pelan-pelan kan dengan menyerap sinar matahari.
melalui daunnya, dan untuk kekuasaan Allah pelan-pelan pohonnya membesar. Nah, itu sebenarnya kumpulan dari CO2, kumpulan dari zat-zat yang membentuk pohon itu. Makanya dalam pohon itu terdapat CO2 atau karbon yang kalau dihitung semuanya menjadi hutan, maka akan besarlah jumlah karbon atau CO2 apa tuh yang dikumpulkan di pohon tersebut. Kayak kalau pohon ditebang artinya membuka CO2 ke alam. Nah, itu yang salah satu penyebab pemanasan global selain fossil fuel atau minyak, pemakaian minyak, batu bara, dan sebagainya itu, guys. Ya, dalam botani ya semuanya menahun, mendukung cabang dan daun pada sebagian besar spesies. Oke, itu definisi pohon, guys. Nah, lebih jauh, bisa juga dikatakan palem, juga dikatakan pohon, pakis, pisang, dan bambu. Jadi intinya pohon cenderung berumur panjang. Ada di bumi ini 377 tahun. Pohon telah tumbuh di bumi menurut Wikipedia ini 370 juta tahun. Ada diperkirakan sekitar 3 triliun pohon dewasa di dunia, guys. Menurut Wikipedia. Tadi yang tadi kita bahas dari awal, oke, ada pohon, ada hutan. Nah, penggunaannya ini yang mesti bersifat keseimbangan, menjaga keseimbangan dan adil, tidak serakah. Sebagai upaya mungkin pemerintah juga mengaturnya dengan baik dan benar. Makanya ada sistem Sustainable Development Goal, ada juga Sustainable Forest Management. Itu semua untuk menjaga hutan, jangan sampai target sekarang, target PBB jangan sampai kenaikan global dalam 23-40 tahun ke depan di atas 2 Celsius. Kalau yang di atas 2 Celsius, es akan lebih banyak, dan lebih banyak pulau yang tenggelam, dan kesengsaraan akan terjadi, terutama di orang yang tinggal di pinggir lautan, yang juga akan mengakibatkan banyaknya penyakit baru pun muncul. Oke, kita lanjut. Nah, lebih jauh lagi pohon dan hutan. Ya, tadi pohon, ini hutan, yaitu kumpulan tumbuhan, tanaman yang menempati suatu daerah. Tadi juga mereka berbentuk pohon, dan di bawah hutan itu suatu kumpulan pohon dianggap hutan. Nah, hutan itu sendiri bisa mempengaruhi iklim karena kondisi satu lingkungan. Dan hutan itu mungkin 30 hektar kalau saya definisi saya di FAO itu merupakan satu hutan, dan itu bisa menjadi mempengaruhi iklim karena di bawah hutan itu banyak serasa, dan itu membuat kalau di bawah dalam hutan itu kita berjalan akan merasakan lembab dan panas, guys. Itu juga akan mempengaruhi iklim. Oke. Nah, ini jadi fungsi hutan selain ada fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial. 3 hal yang sangat penting bagi hutan, makanya penting kita menjaga hutan. Ini ada 5 manfaat hutan bagi lingkungan. Juga ada biodiversity. Biodiversitas ini ya, ini lagi segi ekologinya. Ada 12% mamalia, 13% reptil, 17% burung yang ada tinggal di hutan Indonesia. Kita fokus ke hutan Indonesia. Dan juga untuk lingkungan ini juga masuk ada ekologi, ada ekosistem, menyimpan 289 gigaton karbon. Dan ya penting untuk menjaga kestabilan iklim dunia. Ini tadi kata-kata kestabilan, keseimbangan tadi di Quran, itulah intinya Quran. Jadi beberapa ayat dalam Al-Quran telah mencakup ilmu kehutanan, ilmu lingkungan, ilmu mengenai iklim, dan sebagainya, ilmu kelautan. Itu betapa besarnya Al-Quran, dan itu pun Allah firmankan, Allah wahyukan kepada Nabi 1400 tahun lalu. Jadi jelas-jelas mukjizatnya Al-Quran step by step terbukti
dan lebih maju, manusia lebih maju, ilmu pengetahuan alam Quran akan kalian akan mengalahkan menjadi lebih jelas bagi umat manusia, guys. Banyak kita sebagai Islam untuk mempelajari Quran, salah satu gerakan TV ini yaitu kita mempelajari Quran dan dengan hubungannya ke alam. Oke, kemudian juga filtrasi air, ini dari segi ekologi lagi. Lebih dari 70% akses air bersih di dunia berasal dari daerah dan sungai. Itu makanya di Kementerian Kehutanan ada Direktur Jenderal DAS, ya, aliran sungai, karena pentingnya air, sumber kehidupan. Malah ke depan ini, menurut yang saya tonton di Al Jazeera, bahwa ke depan ini air akan menjadi komoditas yang mahal, ya kita lihat sendiri Aqua, satu ide yang brilian dari pengusaha membotolkan minum air bersih dalam bentuk Aqua, padahal kan sumber dari alam. Sekarang udah dibeli Danone dan jadi suatu perusahaan air minum terbesar. Ini sebenarnya ya dari dulu Al-Quran telah mengingatkan untuk menjaga kestabilan supaya siklus air berjalan, untuk pentingnya air. Oke guys, kita lanjut lagi. Untuk sosial ekonominya, itu ada 820 juta masyarakat tinggal di hutan tropis, di dalam dan di sekitar hutan, dan padang savana. Jadi ya, sangat banyaklah manusia tergantung dari hutan. Ini hanya di hutan tropis ya, belum di hutan-hutan lainnya. Kemudian ada juga untuk ekonomi, yaitu untuk kayu bakar, 2,4 miliar orang di dunia bergantung pada kayu untuk memasak dan mensterilkan air. Ya, kita ketahui zaman dulu, tahun 60-an, 70-an, kita masih banyak menggunakan kayu. Sekarang pun di pedalaman masih menggunakan banyak kayu. Kedepannya pun kalau memang harga gas, harga minyak lainnya mahal, kemungkinan sebagian besar masyarakat bisa kembali ke kayu lagi, menggunakan kayu. Memang kalau CO2-nya lebih banyak ke atas, namun kalaupun dikelola dengan baik, insya Allah penggunaan kayu dengan sustainable sekarang malah bisa dibuat pellet beberapa energi, dan ini akan penting untuk menjaga kestabilan dunia, kestabilan cuaca dunia, guys. Jadi manfaatnya sangat banyak, guys. Seperti di biodiversitas ini ya, tidak hanya spesies burung, ini juga sumber obat, itu belum banyak dipelajari di hutan. Saya pernah ke lapangan di Kalimantan, bahwa mereka pun teman-teman suku Dayak menggunakan dedaunan dari pohon yang menggantikan vitsin atau MSG yang kita suka pakai, dan juga hal banyak lainnya. Profesor Emil Salim juga pernah mengatakan bahwa perlu diteliti lebih jauh, karena kunang-kunang yang dulu malam suka muncul itu juga potensi untuk obat kanker atau banyak hal. Kemarin sebulan lalu kami berjalan di hutan Bodogol di Sukabumi. Penjaga Taman Nasional Gunung Gede Pangau mengatakan pohon tersebut itu cocok untuk menumbuhkan rambut, guys. Saya tidak ngambil pohonnya, cuma saya foto aja. Semoga ya ada yang meneliti dan bisa berguna nantinya. Oke, guys, itu. Jadi sementara itu dulu kita sampai ke sini. Nanti lain kali kita sambung lagi. Hutan dan Al-Quran, Al-Quran dan hutan, bagian kedua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Garagal TV membahas hal-hal untuk membantu hidup kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.